Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kita lanjutkan untuk pembahasan materi ikatan kimia. Untuk kali ini kita akan membahas tentang ikatan aksial maupun ikatan ekuatorial. Kemarin kita sudah mencoba mempraktikkan ya untuk membuat model bentuk molekul dengan apa namanya, jarum pentul ya, jarum pentul penghapus maupun bahan yang lain. Nah, kemarin adalah bagaimana teman-teman bisa memahami bahwasanya ikatan itu ada yang letaknya di bidang, kemudian ada di belakang bidang, dan juga di depan bidang. Nah, sekarang kita fokusnya tentang ikatan aksial dan ikatan ekuatorial. Nah, yang pertama teman-teman, kita coba mempelajari apa sih bedanya ikatan aksial sama ikatan ekuatorial dalam senyawa ya, dalam molekul di situ. Khususnya untuk bilangan koordinasi 5 ya, seperti PCl5, PF5 dan sebagainya. Nah, teman-teman, ini ada gambar untuk orbital ya, orbital sp3d dan bentuk molekulnya seperti ini. Jadi untuk ikatan aksial itu adalah letaknya yang sumbunya sumbu X gitu ya, atau sumbu Y ya, sumbu Y di sini, jadi sumbu Y. Nah, jadi yang B yang ungu ini masuk ikatan aksial di sini. Nah, kemudian dan juga yang bawah ini ya, ikatan aksial juga. Nah, sementara itu sisanya yang letaknya di sumbu X ya, X maupun Z. Nah, ini 3 ini termasuk ikatan ekuatorial karena letaknya di ekuator gitu ya. Oke, ini adalah bentuk trigonal bipiramida. Jadi itu teman ya, untuk khusus bilangan koordinasi 5 yang mempunyai ikatan aksial maupun ikatan ekuatorial. Sementara itu pertanyaannya ya, kenapa kok molekul dengan BK3, 4, dan 6 itu nggak punya ikatan aksial maupun ekuatorial? Nah, ini bisa kita kaji ya dari segi sudutnya. Ini contohnya ya, yang BK3 sebelah sini ya. Nah, ini semua kan sudut yang terbentuk antara substituennya, ini kan sama-sama 120 ya. Sama-sama 120, jadi semua sudutnya sama. Maka BK3 ini nggak punya yang namanya ikatan aksial maupun ikatan ekuatorial. Sama halnya dengan tetrahedral ya. Tetrahedral juga punya sudutnya sama semua. Sudutnya antar nih ya, ini misal antara BA, AB ini semua juga sama ya, 109,5. Artinya tidak ada yang berbeda di situ. Nah, ini yang menjadi alasan kenapa BK5 itu punya ikatan aksial sama ekuatorial. Sudut yang terbentuk antara ikatan aksial dengan 3 ikatan ekuatorial ini kan 90. Nah, di sini. Sementara itu, sudut yang terbentuk antar ikatan ekuatorial adalah 120. Nah, karena ada 2 sudut yang berbeda yang terbentuk, maka ia punya ikatan aksial maupun ikatan ekuatorial. Ya, ini yang menyebabkan BK5 punya ikatan aksial maupun ekuatorial. Alasannya sama untuk BK6 ya ini. Nah, BK6 ini meskipun ya punya sumbu X dan XYZ ini ya, tapi semua sudut yang terbentuk antara ikatannya PI-nya ini kan semuanya 90 ya. Jadi ikatan aksial ya, ikatan yang atas sumbu Y dengan sumbu X 90. Antar di sumbu X sama Z juga 90. Artinya ia untuk BK6 ini tidak punya ikatan aksial maupun ikatan ekuatorial. Tapi ada istilah lain, teman-teman. Ini ada yang namanya ikatan trans ya. Jadi yang letaknya di sumbu Y ini ada trans. Dan juga yang bawah ini juga trans. Nah, kalau yang berdekatan ini namanya cis ini ya. Nah, ikatan cis ini 2 berdekatan, ini cis. Nah, begitu teman ya. Jadi ada trans sama cis untuk BK6, tidak lagi aksial dan ekuatorial. Nah, sekarang teman-teman kalau sudah memahami konsep ini, ada case lagi di sini ya. Bagaimana hubungan teori Weissenberg dengan bentuk molekul dan ikatan aksial dan ikatan ekuatorial di situ.
Oke, ya kita punya apa namanya nih, SF4 ya. Case kedua, SF4 ini kan punya 1 PEB nih. Nah, 1 PEB dan 4 PEI. Pertanyaannya, SF4 ini 1 PEB itu letaknya di ekuatorial atau di aksial kan gitu logikanya ya. Oke lah, ini gambar yang pertama ya. Ini letaknya di ekuator ya, ini ekuator. Tapi kan kita juga punya kemungkinan juga ya, punya kemungkinan bahwa letaknya bisa bisa jadi di mana nih, di ekuator ya, PEB-nya ini di aksial ya, PEB-nya ini. Oke, ini kita buat aja kayak gini deh. Nah, kita punya PEB di sini misal. Nah, kan bisa saja ya. Nah, jadi ini opsi pertama nih. Nah, ini opsi A, kita ambil aja A. Ini model yang B itu. Nah, pertanyaannya model yang mana yang benar ya? PEB ini letaknya di ekuator atau di aksial kan gitu ya. Maka kita bisa memanfaatkan untuk tadi ya, untuk teori Weissenberg dengan posisi aksial dan ekuator. Oke, teman. Sekarang untuk yang A ya, PEB ini kan teori Weissenberg-nya kan teori tolakan ya. Jadi tolakan yang minimal itu membuat molekulnya stabil gitu. Nah, yang tolakannya minimal ini gambar apa? Gambar B gitu. Nah, sekarang teman cek ya. Jadi yang PEB yang di ekuator ini kan ditolak oleh si ini kan, si dua aksial ya ini. Nah, ditolak ini dan juga ditolak yang bawah ya. Nah, jadi yang menolak ya kalau dia posisi ekuator ya, yang menolak yang aksial ya. Yang untuk dua ekuator yang lain biarkan ya, karena dia satu posisi gitu. Jadi PEB di sini ditolak ya, ditolak 2 PI ya, 2 PI aksial. Aksial oke lah, mungkin sebesar 90 derajat lagi. Nah, ini kan kita bisa anggap 90 ya, sebelum dia agak bengkok ke kanan ya. Ini kan sebenarnya 90 ya. Nah, ini teman ya. Ini kan 90 ya, misalnya ini ada PEB-nya. Ya, ini bisa ada PEB-nya di sini. Nah, ini kan 90 sebenarnya ya. Nah, ini. Jadi dia ditolak 2 PEI dengan sudut 90 ya. Nah, kemudian kita cek teman dengan logika yang sama ya dengan yang B. PEB ini ditolak oleh berapa ekuator gitu ya. Nah, jadi yang nolak adalah yang berbeda jenis loh ya. Jadi ini kan ada yang aksial yang bawah ya. Ya, jadi dia tidak melakukan ya, sebenarnya ada tolakan juga, tapi tidak menjadi pertimbangan untuk menentukan posisinya gitu ya. Jadi kita ambil aja tolakannya kan, berarti dia ditolak ini ya 90 kan ini. Nah, ini 90 juga. Ini juga ditolak 90. Ini juga ditolak 90 di sini. Nah, 90 juga. Nah, jadi teman-teman, kalau posisinya di sebelah aksial ya, maka dia ditolak oleh 3 PI ya, 3 PI ekuator. Nah, ekuatorial sebesar 90 derajat ya. Nah, berarti kan yang B ini PEB ini banyak tolakan gitu ya. Nah, padahal teori Weissenberg ngomongnya ya tolakannya seminimal mungkin gitu ya. Nah, ini kan tidak minimal yang gambar B ya. Justru lebih minimal yang gambar A kan, hanya ditolak 2 PI, yang B ditolak 3. Artinya teman-teman, yang A ini letak PEB-nya lebih longgar di situ ya. Lebih longgar, posisinya lebih longgar. Kan ini kemarin sudah kita alatkan ya. PEB itu sebagai orang gemuk gitu kan. Jadi orang gemuk kan butuh space ya, butuh space yang agak lebar ya, agak besar ya, agak luas ya. Jadi posisi di ekuator ini, PEB di ekuator itu lebih luas, lebih nyaman ditempati oleh PEB daripada di posisi aksial ya, yang lebih sempit ya, karena ditolak 3. Ini ditolak 3, ini ditolak 2 ya kan. Jadi teman-teman, maka tepat ya, 1 PEB pada molekul SF4 ini letaknya di ekuator ya, bukan di aksial. Ini bukan yang tepat ini.
Nah, begitu teman. Jadi alasannya seperti itu. Nah, ini penerapan dari teori Weissenberg untuk menentukan letak PB itu di aksial ataupun di ekuatorial, terutama untuk BK5 ya, molekul BK5. Nah, sementara itu teman, kita lanjutkan untuk BK yang 6 ya ini. Ini saya kasih warna apa ini? Warna biru aja ya, biar beda dengan yang atasnya tadi. Nah, ini 2 PEB pada molekul SeF4 BK6 ya. Kenapa letaknya pada trans gitu ya? Nah, mengapa yang B ini ya? Ini kan posisi trans. Karena apa namanya nih kalau di BK5 istilahnya di aksial gitu ya. Tapi kalau di BK6 trans istilahnya. Tapi yang ini di cis ya teman. Nah, karena kan punya dua kemungkinan juga ya untuk XE4 itu punya 2 PEB ya, bisa letaknya di cis ataupun di trans. Nah pertanyaannya kenapa kok milih yang trans gitu ya, si PEB itu ya. Itu sama juga teman alasannya ya. Jadi untuk yang posisi cis ini kan 2 PEB kan ditolak oleh siapa ini ya? Oleh 2 ini kan. Nah, ini kan ditolak 90 ya ini. Ditolak 90. Ini juga ditolak 90. Dan juga antar PEB-nya juga ditolak 90 derajat juga itu kan. Nah, artinya berdekatan ini kan. Tolakannya besar di sini. Nah, sementara itu kalau posisi trans, nah PEB-nya kan sangat jauh ya, saling menjauhi. Maka tolakannya lebih minimal kan, di 190 ya. Nah, dan juga dia tidak ditolak oleh ikatan apa namanya ini ekuatorial ya. Ya, ekuatorial ini sama-sama ya. Oke lah, ini intinya yang di atas ini longgar gitu ya. Longgar tolakannya antar PEB-nya minimal untuk yang posisi trans. Sehingga teman-teman ya karena kan tolakannya antar PEB lebih besar toh. Yang kemarin PEB dan PEB lebih besar daripada PEB PEI, paling kecil di PEI ya. Nah, ini makanya yang menentukan ini hanya yang PEB-nya antar PEB-nya ya. Nah, ini 90, yang ini 180. Jadi begitu teman-teman ya. Kenapa XF4 posisinya di trans bukan di cis. Nah, teman-teman sekarang ya kita coba praktek ya, teman-teman silakan bisa dikerjakan nanti sebagai tugas terstruktur ya. Nah, mengapa 2 PEB pada molekul ClF3 BK5 ya, letaknya di ekuatorial ya. Sehingga bentuknya itu bukan TB trigonal piramida tapi huruf T. Dan juga untuk molekul XeF2 ya, mengapa letaknya di ekuatorial juga untuk PEB-nya sehingga bentuknya bukan huruf V ya, tetapi linear. Nah, teman jelaskan dengan tolakan tadi ya, tolakan antara aksial dan ekuatorial dan tolakan PEB, PBPI dan PI. Nah, itu teman-teman. Jadi kita bisa akhiri untuk video kali ini ya. Kita bisa